Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pencinta sepak bola timnas Indonesia? Kita ngobrolin soal timnas Indonesia lagi nih. Jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas lagi soal timnas Indonesia yang sedang TC di Turki, timnas U20, karena kan ya mereka lagi sering bertanding ya, uji coba. Kemarin melawan Moldova U20 pertandingan pertama menang 3-1. Lalu pertandingan kedua melawan Moldova lagi, Moldova U20 bermain imbang 0-0. Gue lihat di sini ada hal yang menarik ya. Timnas Indonesia U20 ini terus menggempur pertahanan Moldova, tidak tembus-tembus gitu kan. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, yang mereka menurunkan pemain, ibarat kata pemain yang jarang mungkin diturunkan ya, bukan pemain pilar utama mungkin. Tapi sebenarnya sih mudah-mudahan sih kualitasnya sama, cuman hanya karena dibilang pilar utama tuh karena mungkin udah ketemu chemistry-nya, dibilang belum pilar utama mungkin karena belum ketemu aja chemistry mereka gitu. Nah, melawan Moldova U20 di pertandingan kedua ya, yang berakhir 0-0. Itu di babak pertama Indonesia U20, Coach Sintayong menurunkan pemain-pemain yang jarang tampil gitu, maksudnya jarang dimainkan. Apa ya sebutannya? Pokoknya bukan pilar utamanya gitu. Tapi tetap aja saya lihat di situ mereka terus kok. Mereka menggempur, hanya solid sekali pertahanan dari Moldova U20. Saya nggak tahu ya, mereka mungkin taktik parkir bus atau enggak. Tapi kelihatannya sih seperti itu gitu tuh. Cuman gempur masih belum tembus juga. Lalu di babak kedua Coach Sintayong menurunkan pilar utama mereka ya. Moldova semakin tertekan. Ada beberapa peluang gitu dari Ronaldo Kuate, dari Marcelino, ataupun dari Rabani. Cuman ya belum berujung gol gitu. Tapi saya lihat di sini penampilannya sih sudah oke ya. Dari kaki ke kaki, Moldova U20 benar-benar kesulitan gitu untuk menyerang ya, mengembangkan permainan mereka. Gue ngeliatnya di situ seperti itu. Jadi ini bagus sekali ya. Timnas Indonesia U20 ini ketika pertandingan melawan Moldova U20, pertandingan yang kedua gitu, mereka menghadapi tim yang ultra defensif, bertahan gitu kan, kuat sekali pertahanannya. Terus mereka menggempur dan tidak ya, tapi menciptakan beberapa peluang tapi tidak menjadi gol ya. Sayang sekali. Dan itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga sekali sih menurut saya. Seperti itu. Lalu di pertandingan selanjutnya melawan Antalyaspor. Antalyaspor U20 ini juga bukan klub sembarangan ya di Turki. Mereka juga klub bagus gitu. Di klasmen di Liga Turki U20 juga mereka papan atas ya, Antalyaspor ini. Dan Indonesia U20 bisa memenangkan pertandingan, kayak comeback lah orang ini. Ketika tertinggal 1 gol disamakan 1-1, lalu tertinggal lagi 2-1 bisa sama 2-2, lalu bisa mencetak gol kemenangan 3-2 Ronaldo Kuate ya. Ferdinand kan Marcelino 2 gol, Ronaldo Kuate 1 gol jadi 3-2. Dan di pertandingan ini saya melihat permainan timnas Indonesia U20 sudah jauh berkembang ya. Gitu. Mereka mendapat tekanan juga dari Antalya, tapi pemain-pemain Antalyaspor ini benar-benar kesulitan dengan pressing yang dilakukan oleh pemain Indonesia U20 nih. Pressingnya ketat sekali, saya ngeliat ini dari kacamata penonton ya, menurut saya nih. Ketat sekali pressingnya gitu. Mereka tidak nyaman memegang bola. Mereka benar-benar tidak. Padahal Sintayong ini memasukkan pemain babak pertama mungkin berbeda dengan babak kedua gitu kan. Seperti yang waktu lawan Moldova U20 gitu. Cuman ya itu mungkin masih ada PR di lini pertahanan ya, kurang kan, harusnya setelah melakukan passing itu harus segera bergerak mungkin seperti itu. Cuman mungkin masih dilihat oleh Sintayong ini masih agak terlambat gitu. Jadi makanya kecolongan 2 gol itu kan dari Antalya.
Nah itu Sintayong sempat marah-marah tuh di situ. Tapi itu bagus ya, itu pelajaran yang sangat berharga. Karena kan nanti di Piala Asia atau di Piala Dunia nanti kan mereka kan menghadapi tim-tim yang punya kualitas mungkin lebih bagus, kualitas tinggi lah seperti itu. Tapi saya ngeliat sih pemain timnas Indonesia U20 terus berkembangnya jauh, terus lebih kuat, lebih berkembang gitu. Mereka melakukan serangan. Itu pemain Antalya Sport tuh kesulitan sekali tuh. Dengan kecepatan para pemain kita ya. Pemain kita sangat cepat sekali gitu melarikan bola, maksudnya udah umpan dari kaki ke kaki. Direct pasnya juga ngomong belepotan. direct pass. Nah itu juga bagus gitu. Ketika mereka melakukan passing direct gitu kan. Nah itu saya ngelihat di sini luar biasa perkembangan timnas Indonesia U20 ini semakin berkembang, dan saya berharap di kemudian hari terus gitu. Apalagi nanti kan mereka akan menghadapi, insya Allah ya kalau jadi nih, akan mengikuti turnamen mini di Spanyol nih. Mereka akan seperti boleh dikata netizen menyebutnya Piala Dunia Mini lah, Piala Dunia U20 Mini. Karena di situ ada Prancis U20, Slovakia U20, Jepang U20 dan sebagainya ya. Mungkin turnamen nanti kan digelar tanggal 14 ini ya, 14 November sampai 20 November kalau nggak salah. Dan di Indonesia U20 itu dijadwalkan menghadapi Prancis sama Slovakia gitu. Bentar gua cek datanya dulu ya. Oh ya nih, lawan tanggal 17 ya, 17 November lawan Prancis. Terus tanggal 19-nya hari Sabtu 19 November lawan Slovakia U20. Wah seru nih. Sorry gua agak nyontek nih. Ini saya lagi di kamar anak ya. Saya pinjam dulu. Nih di lawan Prancis U20 Kamis tanggal 17. Terus lawan Slovakia U20 hari Sabtu tanggal 19 November 2022 ya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa terus melaju bisa mungkin ketemu Jepang U20 juga, karena nih di Piala Dunia di turnamen ini, namanya turnamen apa sih nih? Ini kan diikuti di banyak tim nih, ada Norwegia U21, Ceko U20, terus kan ada Jepang, Arab Saudi, Spanyol juga ada, Denmark juga ada. Wah, seru banget nih. Indonesia semakin berkembang ya, mereka menghadapi tim-tim yang memang kualitasnya bagus gitu. Nah, ini contoh. Wah, sebentar lagi kita, tidak lama lagi lah kita akan tersenyum ya melihat timnas kita, bahkan nanti di senior akan semakin hebat gitu, akan semakin berkembang terus. Saya berharap ini menjadi langkah awal buat timnas Indonesia untuk kedepannya menjadi tim yang sangat kuat dan disegani di Asia ya. Di Asia dulu deh. Ya seperti itu, mereka akan menghadapi Perancis, menghadapi Slovakia kalau misalnya mereka bisa menang. Sebenarnya gini, kalau menurut saya sih ya, kita namanya uji coba ya, tetap main serius, tapi hasil akhir bukan patokan lah. Tapi saya pengen timnas kita ini kalau bisa sih Sintayong nih melakukan mix pemain. Ini kan selama ini kan pemain pilar utama sama, saya sebutnya pilar kedua lah ya, maaf. Bukannya saya membanding-bandingin, enggak. Maksudnya karena mungkin chemistry-nya belum ketemu kali, yang bagian yang biasa yang jarang tampil gitu kan. Nah ini di mix saya dicampur. Saya berharap sih seperti itu. Jadi biar ke bawah juga chemistry-nya gitu kan. Jadi dicampur, di mix itu melawan Prancis. Nggak apa, hasil akhir mah nggak usah peduli lah. Orang ini cuman uji coba kok. Bisa lihat kemampuan, bisa lihat kualitasnya, bisa lihat caranya gimana, pokoknya strateginya kan Sintayong tahu tuh. Kalau bisa sih begitu. Wah, gue jadi pelatih nih. Nggak sih. Ini cuman menurut gue aja sih, opini. maaf kalau ada salah kata ya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu aja ya pembahasan gue tentang timnas U20 nih, karena sebentar lagi akan menghadapi
Piala Dunia Mini, lalu Piala Asia, tahun depan Piala Dunia. Wah, mantep banget nih. Gue berharap bisa berprestasi lah, berprestasi sejauh setinggi mungkin Garuda Muda. Itu karena mereka kan bakal menjadi calon-calon pemain senior ya di masa-masa. Apalagi nanti Piala AFF. Ini menarik nih kalau Piala AFF. Kalau Piala AFF nanti kebanyakan dari pemain usia U20, seru juga kan. Tapi itu kan tergantung keputusan pelatih. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue bahas nih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalaupun ada kritik-kritik atau apa, bisa komen-komen lah di kolom komentar ya. Mungkin masih banyak kekurangan juga ya, karena gue cuman manusia biasa, orang biasa, pelatih bukan, pengamat bukan, cuman penonton. Oke, mungkin itu saja, sampai nanti ya, sampai jumpa lagi di nanti kita bahas lagi nih turnamen ini kalau udah selesai, lalu Piala AFF. Selalu sehat semua kalian ya, semoga sehat, semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dadah.